Temanya sudah saya kirim berapa waktu yang lalu ya. Gara-gara. Nah, gara-gara pemimpin yang enggak genah. Maka akibatnya adab Allah. Adab Allah. Dunia sampai akhirat. Nah, jadi gara-gara cuma itu. Gara-gara pemimpin yang enggak genah gitu ya. Baik, mudah-mudahan Indonesia ke depan dipimpin oleh pemimpin yang genah. Jangan sampai dipimpin oleh pemimpin yang enggak genah gitu ya. Untuk itu pagi hari ini kita coba pemimpin yang genah itu yang bagaimana, yang enggak genah itu yang bagaimana, supaya kita jelas ya, kita jelas. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan wa atiullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Sadaqallahu. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat, menjadi amal soleh kita dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, temanya sudah saya kirim berapa waktu yang lalu ya. Gara-gara. Nah, gara-gara pemimpin yang enggak genah. Maka akibatnya adab Allah, adab Allah, dunia sampai akhirat. Nah, jadi gara-gara cuma itu, gara-gara pemimpin yang enggak genah, gitu ya. Baik, mudah-mudahan Indonesia ke depan dipimpin oleh pemimpin yang genah. Jangan sampai dipimpin oleh pemimpin yang enggak genah, gitu ya. Untuk itu pagi hari ini kita coba pemimpin yang genah itu yang bagaimana, yang tidak genah itu yang bagaimana, supaya kita jelas ya, kita jelas. Bapak yang saya hormati, bicara pemimpin, bicara pemimpin. Rasulullah itu sudah menegaskan kok, kita semuanya pemimpin. Tidak ada di antara kita yang tidak pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah penggembala, penggembala. Maka pemimpin itu, setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada pemimpin yang tidak dimintai pertanggungjawaban itu. Di dunia dimintai pertanggungjawaban di muka forum itu, ya, di muka DPR. Pertanggungjawaban di dunia gampang. Karena kalau laporannya, pertanggungjawabannya itu nggak beres, skors lobby. Jadi sidang diskors lobby. Setengah jam ngomong-ngomong, sidang dibuka kembali, laporan pertanggungjawaban bisa diterima. Beres, itulah dunia. Tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah sudah harga mati. Oleh karena itu, ibu bapak yang saya hormati, berangkat dari hadis itu, tiap-tiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Bicara pemimpin, bicara pemimpin, yang harus kita ketahui, yang harus kita ketahui dan kita sadari bahwa
pemimpin itu, menjadi pemimpin itu amanah. Amanah. Ya. Ini yang harus siapapun yang diamanati, yang ditugasi, dipercaya sebagai pemimpin, ingat, pemimpin itu adalah amanah. Ya. Jadi kalau mengingat pemimpin itu adalah amanat, tidak banyak orang berebut jadi pemimpin. Karena berat amanatnya. Tapi kok banyak orang pengen jadi pemimpin. Nah di sini mudah-mudahan mereka yang ingin menjadi pemimpin niatnya benar, lillah. Tidak hanya mencari popularitas, tidaknya mengumpulkan kekayaan, tidaknya, jangan itu. Menjadi pemimpin karena Allah, sehingga cara memimpinnya nanti sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Di sini yang harus kita ketahui. Ya Bapak, saya hormati, ada beberapa sikap ketika seseorang itu ditawari menjadi pemimpin. Pak, ya apa sampai tak ada pemimpin? Ada yang jawab tegas, maaf, enggak. Ada. Atau dengan geleng kepala, isyarat kalau tidak mau. Kode. Satu. Ada yang saya pikir-pikir dulu. Ditawari jadi pemimpin, dicalonkan menjadi pemimpin, saya pikir-pikir dulu. Ada yang ketiga, begitu ditawari, ya, mantuk. Jadi ada yang geleng-geleng, ada yang diam berpikir, ada yang langsung mantuk. Nah, terserah nanti. Cuma yang kita sayangkan itu yang geleng-geleng itu hanya kepalanya tok yang geleng-geleng. Hatinya sebenarnya sangat kepingin. Inilah kelakuan orang munafik. Nah, Pak Yobo sampai tak perpanjang, geleng-geleng, tapi atine sakjane. Di sinilah kelakuan orang munafik itu seperti menggerakkan siapa saja bisa digerakkan. Tujuannya supaya saya bisa menjadi pemimpin lagi. Ketoknya godek, tapi godeknya godek. Beda dengan godeknya orang itu, lain itu godeknya orang di rumah aja itu, lain. Ya, baik. Mudah-mudahan pemimpin kita kalau memang godek, geleng kepala, tidak mau betul-betul, karena sadar takutnya aman seperti itu. Dia sudah mempertimbangkan itu. Nah, begitu pula yang iya. Jangan iya karena bayangno, jadi pemimpin itu, enak, ya, dan seterusnya. Kalau itu bahaya nanti. Baik, Bapak yang saya hormati. Maka pemimpin gara-gara. Jadi saya kembali pada tema saja. Karena ada dua. Kalau waktunya tidak nututi, insya Allah yang pemimpin yang genah tertunda. Saya lebih mengutamakan sesuai dengan tema gara-gara pemimpin yang nggak genah. Berarti pagi ini yang nggak genah kita dulukan. Bapak yang saya hormati, sejak awal memang Allah sudah beritahu. Jadi ketika Allah menjadikan manusia menjadi pemimpin, khalifah, pemimpin bumi, itu memang ada dua macam. Coba kita lihat surat 6 165. Surat 6 ayat terakhir ini ya. 6 165. Iya. Wa huwallazi ja'alakum. Monggo langsung aja. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagai kamu di atas yang lain untuk memujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya dirimu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh tidak mengampuni malu.
Dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah, pemimpin di bumi ini. Dan dia meninggikan sebagian derajat antara kamu. Jadi pemimpin itu banyak, tapi ada yang kemudian derajatnya ditinggikan, ada yang tidak. Tergantung bagaimana dia mengemban amanat sebagai pemimpin tadi. Ya. Sambungan ayat ini di ayat yang surat yang lain, surat 35, surat Fatir, ayatnya 39. Surat 35, surat Fatir, ayatnya 39. Ya. Walladzi ja'alakum halal. Ya. Silakan. 39. Surat 35 ayat 39. Surat 39. 35. Surat 35 ayat 39. Iya. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka berada. Dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah, memimpin di bumi. Maka barang siapa yang kafir, nah, jadi memang ada pemimpin yang kafir, ya. Maka barang siapa yang kafir, maka kekafirannya itu tanggungan diri sendiri. Tetapi dalam kehidupan ini pemimpin yang kafir memang kekafirannya tanggungan dia sendiri. Tapi akibat kekafirannya, nah yang kita bicarakan itu akibat kekafirannya. Kalau perbuatannya ditanggung sendiri, orang yang kafir bertanggung jawab atas perbuatan kafirnya tadi. Tapi akibat kekafirannya tadi, ya, mengakibatkan rakyat yang dipimpin menjadi nggak karuan. Ya. Makanya saya pakai tema gara-gara. Nah, gara-gara. Pemimpin yang nggak genah, akibatnya Allah menurunkan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, ayo kita benar-benar berusaha untuk memilih pemimpin yang genah. Pemimpin di sini bukan pemimpin formal saja. Ketika bapak ibu punya anak perempuan yang belum nikah, lalu mencari mantu laki-laki, itu calon pemimpin. Itu calon pemimpin. Cari mantu laki-laki yang genah, kan begitu kan? Karena dia pemimpin terhadap istrinya, pemimpin terhadap disinilah. Maka jangan kita ini tertipu dengan glamor kemewahan dunia. Ibu setuju sing iku enak. Napa pertimbangannya ibu? Coba nek teko wingi nggawa Pajero, minggu wingi nggawa Arpat, minggu mana nek rene mesti montore gentah-genti. Lah ya apa gak gentah-genti, wong dia itu servis mobil, bengkel. Ada orang nyervis belum diambil dipakai apel. Ibu kedunyan. Jadi dipandang cuma materi. Baik, jangan seperti itu, ya. Mari mencari pemimpin yang genah, Oleh karenanya tanggung jawab pemimpin itu sendiri, ya, di hadapan Allah juga bicara akibatnya. Bagaimanapun kalau pemimpinnya itu tidak genah, tidak genah, maka yang dipimpin sulit untuk menjadi genah, itu sulit. Andai kata atau mengingatkan orang yang tidak genah, tidak mudah untuk diterima. Mengingatkan, menegur orang yang tidak genah tidak mudah. Tidak mudah.
Karena orang yang nggak genah itu juga diterangkan dalam ayat yang lain. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan pada mereka jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Nah, mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya saya ini orang yang berbuat kebaikan. Nggak genah dielingno ngakune berbuat baik karena genah. Maka Allah melanjutkan ayat itu, ala innahum humul mufsiduna walakila. Nah, ketahuilah sesungguhnya dialah orang yang enggak genah, tapi mereka tidak merasa. Nah, mudah-mudahan sekarang ini tidak musimnya pemimpin enggak genah. Mudah-mudahan sekarang ini tidak musimnya pemimpin enggak genah. Jadi ketika dia berbuat enggak genah, dielingno samina wa ata'na. Enggak ngeyel, enggak nesu dan seterusnya. Ya, oleh karena itu mari supaya yang genah gimana ya, ikuti aturan. Allah sudah buat aturan kok. Dan sesungguhnya aturan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat itu sesungguhnya baik. Selama aturan yang dibuat itu betul-betul menggunakan hati. Jadi betul menggunakan hati. Tapi kalau hati sudah tidak digunakan, sing ada cuma nek ngene aku gak apa-apa dan seterusnya. Baiklah. Bapak saya hormati, model pemimpin yang enggak genah. Ada banyak ayat. Di antaranya surat 6 123. Ya, di surat 6 ada dua ayat. 6 123 sama 129. Ya, 123. Ya. 123 dulu. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memberdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Pada tiap-tiap negeri ada penjahat-penjahat yang besar, pemimpin-pemimpin yang jahat. Saya sering menerangkan ayat ini, dan pada tiap-tiap negeri, nggak ada koma kecuali Indonesia. Dan pada tiap-tiap negeri, berarti seluruh negeri, termasuk negeri Indonesia. Apa kata Allah? Kami adakan pada tiap-tiap negeri pemuka-pemuka yang berbuat jahat, pembesar-pembesar yang berbuat jahat. Mudah-mudahan di Indonesia tidak banyak. Kalau dibilang tidak ada, tidak mungkin ada. Wong Allah memberitahu kok. Di tiap-tiap negeri ada pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa yang jahat. Yang jahat. Lalu mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Bangun iki rakyatnya seneng tibae, rakyatnya tambah gak seneng. Tipu daya, ngomongi manis kayak gula. Baik, 123. Lanjut 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu di teman bagi sebagian yang zalim yang lain semua yang mereka usahakan. Yang kedua adalah Allah menjadikan orang yang dolim menjadi
mimpin. Saya sering menyampaikan dalam pengajian, besok kalau waktu pemilu jangan ada yang tidak nyoblos. Napa istilahnya? Golput. Jangan ada yang golput. Gunakan hak pilih Anda. Harus memilih. Cuma milih yang benar. Pilihlah pemimpin yang genah. Jangan milih pemimpin seperti ayat ini. Orang dolim. Kembali kepada golput. Kalau kita orang yang beragama Islam, walaupun mae muni gak butuh wong Islam, mae iku mae gak butuh wong Islam. Rumangsane selain Islam ku piro sih ndek Indonesia. Tapi mae ngerti wong Islam Indonesia kualitasnya ngerti, mulane mae kendel. Gak butuh wong Islam, mae kendel ngerti. Ngerti nek kualitasnya wong Islam Indonesia itu kayak ngono. Maka saya gugah orang Islam Indonesia. Rungokno omongane makmu iku. Apa maksudnya? Dadi wong Islam sing temenanan sehingga nek makmu wis gak butuh kon, wis aja pilih deh, beres. Melungu sesuk. Mae lah ngomong terus terang loh. Mae ngomong gak butuh wong Islam. Nah tinggal sekarang orang Islam ditantang kayak ngono. Wis gak dibutuhno lah apa sampe DP ngemis iku lah kok. Wis gak dibutuhno karo mae. Nah, balik 129. Jadi besok kalau penjenengan waktunya pemilu dan ini mudah-mudahan tetap artinya tetap terlaksana. Karena masih ruwet ini. Antara ditunda, antara sik ruwet. Nyuwun nang Gusti Allah. Mudah-mudahan konstitusi kita tentang pemilu yang 5 tahun sekali betul-betul terlaksana. Tidak ada alasan untuk menunda dan seterusnya. Kan ada 3 opsi itu. Ya, nah, baik, kembali lagi. Datang memilih pemimpin sing genah. Ojo pemimpin sing dolim. Maka kalau kita orang yang beragama Islam lebih-lebih ngaku iman, terus blanko, golput, yang milih siapa? Ya selain Islam, selain orang beriman, yang milih ya wong kafir, wong munafik, wong musyrik, wong dolim. Kalau yang milih itu, sing dipilih sapa? Ya iku. Ayo kita berpikir akibat. Akibat orang Islam golput, maka akhirnya yang terpilih menjadi pemimpin ya orang-orang yang enggak genah. Ini yang harus disadari. Jadi seruan saya di mana-mana gitu. Harus menggunakan hak pilih kita. Harus. Dan digunakan dengan benar. Memilih pemimpin yang genah. Ya Bapak saya hormati, itu baru 2. Ayat yang lain Allah menerangkan itu. Kalau di sini hanya diistilahkan dolim, maka di ayat yang lain Allah menunjuk langsung kafir. Jadi ada kalanya identitasnya jelas kafir, ada kalanya lebih cenderung kepada kekafiran, ada kalanya munafik dan lain sebagainya. Semuanya itu komplit di Al-Quran, tinggal kita. Maka kembali lagi, orang yang namanya orang beriman yang pasti beruntung itu, yaitu orang beriman yang bersikap sami'na wa ta'na. Masih ingat dulu ya, 24:51. Nah, kembali ke sini supaya kita bersikap seperti ini dulu.
2451. Surat 2451. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang beruntung. Siapa mereka itu? Orang yang mengaku beriman dengan sikap sami'na wa ata'na. Dalam segala persoalan kalau Allah sudah menentukan A, sami'na wa ata'na. Jangan lalu mikir-mikir kemudian mengambil yang lain. Jangan. Bahkan masih dilanjutkan ayat berikutnya 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Ayat 52. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan Allah bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat. Tadi beruntung, sekarang mendapat kemenangan. Jadi kalau umat Islam benar-benar ya, ngakunya beriman dan betul-betul bersikap seperti itu, ya, di samping beruntung, maka umat Islam pasti mendapat kemenangan dunia sampai akhirat. Tinggal kita sekarang. Dalam urusan apa saja Allah sudah ngatur. Tidak ada urusan kehidupan yang tidak diatur oleh Allah. Urusan yang sangat kecil sampai pada urusan yang sangat besar diatur oleh Allah. Wahing. Inilah urusan kecil sepele, wahing. Diatur dalam Islam. Di agama lain gak diatur. Mari wahing menengahi gak apa-apa. Mari wahing bodrek yo gak apa-apa. Tapi Islam diatur, wahing. Alhamdulillah. Yang mendengarkan, ya. Yang didoakan, ya wahingnya diatur. Apalagi yang lebih dari itu. Nah, begitu pula urusan memilih pemimpin. Memilih pemimpin ini memang termasuk sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan. Nek pemimpinnya benar, insya Allah yang dipimpin juga benar. Dan andai kata yang dipimpin itu nggak benar, gampang ngelingnone. Saya tidak merokok, nek anakku ngerokok gampang. Niru sapa kon? Bapak gak ngerokok kon ngerokok, gampang ya. Tapi nek aku ngerokok, anakku ngerokok, stop, aja ngerokok, bapak ngerokok. Nah, kembali lagi. Kalau tadi baru 2, Al-An'am 123 dan 129. 123 itu pembesar-pembesar yang jahat. 129 orang yang zalim. Sekarang Allah langsung menunjuk orang yang kafir. 328 langsung identitas kafir diterangkan oleh Allah untuk jangan dipilih. 328. Surat 3 ayat 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang
Kamu takuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu akan beri siksanya dan hanya kepada Allah tempat kembali. Perhatikan kalimat yang awal itu ya. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang kafir, menjadikan orang kafir menjadi pemimpin selain dari orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman harus memilih, harus menjadikan orang yang beriman menjadi pemimpin. Nah, seperti itu. Jadi dimulai dengan kalimat larangan, jangan. Tapi saya balik, artinya berarti orang yang beriman harus memilih orang yang beriman menjadi pemimpin. Baik, Ibu Bapak, saya potong sedikit. Ngomong pemimpin. Sebenarnya pemimpin kita itu siapa toh? Ayo, pemimpin kita siapa? Jangan nyebut nama presiden ke-1 sampai ke-7, jangan. Itulah presiden kita. Pemimpin kita menurut Al-Quran itu siapa? Nah, 55. Nah, itulah pemimpin kita, supaya ini kita jadikan pegangan. 55. Inilah pemimpin kita. Kalau kita sudah tahu inilah pemimpin kita, ayo kapan saja ketika kita dihadapkan untuk memilih pemimpin, iki patokannya. Innama walikumullah wa rasuluhu. Ya. 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Sesungguhnya penolongmu, pelindungmu, walimu, pemimpinmu. Jadi di sini tegas, sesungguhnya pemimpinmu adalah Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, belum titik. Pemimpinku adalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman yang belakangannya ikutkan. Ini belum titik. Yang bagaimana? Yang memberikan sholat. Yang bagaimana? Bayar zakat. Yang bagaimana? Mereka yang tunduk patuh kepada Allah. Kenapa disertai itu, dilengkapi itu oleh Allah? Kok tidak beriman titik? Allah Maha tahu. Karena tidak sedikit orang yang mengaku beriman tapi ternyata tidak beriman. Pemimpinmu adalah Allah dan Rasulnya. Dan orang beriman titik. Beriman di sini dilengkapi oleh Allah supaya kita jelas. Orang beriman bagaimana? Apalagi kalau dikaitkan dengan tanda-tanda iman menurut ayat-ayat yang lain. Sehingga disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman atau beriman dengan sebenar-benarnya. Tidak iman-imanan tok, gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia tidak dipimpin oleh orang yang ngaku beriman tapi sebenarnya kafir. Ngaku beriman tapi sebenarnya munafik. Alhamdulillah. Maka kalau kita ingat, kita kan sudah tahun baru Hijriah ya. Hijrah, lakukan perubahan. Lo kan gitu, hijrah itu kan perubahan ya. Hijrah itu termasuk perubahan. Hijrah ini kenapa? Pindah ya. Pindah dari pemimpin yang gak genah, ayo pindah kepada pemimpin yang hijrah. Baik, kembali lagi. 55 menjadi catatan kita. Sesungguhnya pemimpinmu ialah Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman yang sholat. Karena ada loh ngaku iman tapi sholatnya wangil banget. Ini diperintah sholat mualse amit-amit. Gak sholat jundal-jundil salam. Makanya di situ diterangkan. Coba kita lihat
ngomong sholat. Orang beriman sholat tapi sholatnya nggak genah. Surat 4 144. Ini contoh orang ngaku iman, orang sholat tapi sholatnya nggak genah, ya. Mulai 140 ya dia. Mulai 140. Surat 4 140. Kalau 144 itu sama yang 328. Ya, 140 dulu. Ayat 140. Melompat ayat 142. Nah, sholatnya orang-orang seperti itu. Iya. Mereka bermaksud dia dengan bersih dan mereka tidak mengingatkan bersama-sama. Itulah orang-orang munafik. Kalau mereka disuruh untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Malas dalam arti disuruh tepat waktu wangel, sik tala. Malas dalam arti cara mengerjakan sak karepe dhewe. Dan kalau dia itu sholat, riak. Ya. Ini wayahe hari besar tertentu ngarep dhewe. Oleh panitia disediani sajadah ngarep dhewe. Ditulisi jagane fulan. Aturan masuk masjid untuk sholat tidak ada begitu. Datang belakang, tempatnya ya di belakang. Lain dengan urusan dunia. Nah, baik. Ayat itu masih berlanjut sampai 143 sebenarnya itu. Maka balik lagi pada pemimpin. Ayo kita berpegang kepada surat 5 ayat 55 tadi. Sesungguhnya pemimpinmu adalah Allah dan Rasulnya. Artinya kalau pemimpin kita itu adalah Allah, ya Quran ini pemimpin kita. Apa saja yang harus kita kerjakan, ya Quran ini pemimpin kita. Adapun Rasulnya, penjabaran dari isi Al-Quran ini, Rasul memberi keteladanan, itu pemimpin kita. Ya, ditambah orang yang beriman yang sholat, orang beriman yang bayar zakat, bukan sekedar membayarnya, tapi juga harus dimulai dari mana uang yang mereka miliki. Jadi pemimpin kita itu harus jelas dari mana uang yang mereka miliki itu. Di samping itu dia mau bayar zakat. Jadi tidak ujuk-ujuk membayar zakat itu, tapi dimulai dari mana? Dia punya harta kekayaan sebanyak itu. Nah, kalau sudah begitu enak. Dan yang ketiga, mereka tunduk, patuh kepada Allah. Baik, kita kembali gara-gara pemimpin yang enggak genah. Pemimpin yang genah kan diterangkan tuh sebagaimana tergambar dalam sifat wajib Rasul. Walaupun tidak persis seperti itu, paling tidak sifat wajib Rasul itu, ayolah pemimpin itu mengetahui itu dan berusaha melakukan seperti itu. Sifat wajib Rasul pinten nggih? Apa saja sifat wajib Rasul? 4. Siddiq, amanah, tabligh,
fatona, sidik, bisa dipercaya. Nek ngomong bener, nggak sakarpe udele. Masuk udel so ngomong. Dan nek ngomong bener sidik, bisa dipercaya, sidik. Ya. Ketika Rasulullah memanggil masyarakat untuk berkumpul di Bukit Sofa, semua berbondong-bondong datang. Bahkan yang tidak tahu dijawab, di Muhammad. Kenapa? Kalau Muhammad itu manggil seseorang mesti ada keperluan penting dan mesti bener diomong no. Maka tidak ada orang yang males, tidak ada. Maka satu, pemimpin harus bener, bisa dipercaya. Sekali ngomong tidak bener, pasti nanti akan diikuti omongan nggak bener berikutnya. Sekali bujuk kan nggak bener lah. Harus diikuti dengan bujuk berikutnya. Nek gak ngono konangan. Sama tadi kesini naik apa Pak? Taksi. Padahal Mbak becak. Bujuk lah. Loh gitu yang nanya, taksi apa tadi Pak? Ngarang mana? Bubet dan seterusnya. Ngarang. Sama, kehidupan begitu. Sekali dia itu berbuat bohong, harus diikuti dengan kebohongan berikutnya. Menganggap Allah punya anak itu bohong. Meyakini mengatakan Allah punya anak itu bohong. Maka harus ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Jadi kalau saya nerangkan Kristologi itu awal daripada perselisihan perbedaan kita umat Islam dengan orang Kristen itu karena dosa waris bohong. Menurut Islam kullu mauludin yuladul fitrah. Bayi yang lahir fitrah, suci, tidak berdosa. Menurut mereka dosa, bohong guys. Kebohongan itu harus diikuti dengan kebohongan yang lain. Karena setiap bayi yang lahir itu berdosa, harus dicarikan orang yang tidak berdosa. Bohong mana ke sopo iki? Deleki ketemu, oh putrane Maria. Bohong mana dan seterusnya. Balik lagi sidik. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya amanat. Ini diserahi urusan amanah. Nah, tidak berkhianat. Nah sekarang lah unsum pengkhianat dalam segala urusan. Apalagi yang agak masih anget ini, tentara tukaran karo KPK. Ya, TNI tukaran karo KPK. Karena ada personil TNI yang aktif kena suap, tapi tidak mau diadili dengan model pengadilan KPK. Minta diadili dengan pengadilan militer. Tukaran itu durung mari. Kasusnya jelas suap. Cuma rebutan cara mengadili. KPK punya kewenangan. Nah, TNI ngeyel, harus diadili dengan pengadilan militer. Mboh tadi ini. Nah, itulah gara-gara ndak amanat. Diserahi urusan gak amanat. Ribut. Maka ayo. Dan sangat banyak penguasa negeri ini sih gak amanat. Berapa banyak kepala daerah yang kecekel itu. Antaranya ditulis di buku gak cukup bukunya. Berapa banyak kepala daerah yang kena OTT itu. Karena gak amanat itu. Nah, yang ketiga, tablek, menyampaikan apa? Ya menyampaikan aturan-aturan yang baik untuk masyarakat supaya menjadi baik dan seterusnya. Menyampaikan tablek. Terakhir, fatona. Apa fatona niku? Cerdas. Cerdas niku gak dihitung ijazah tok. Gak dihitung ijazah tok. Masih duwe ijazah, tapi oleh tuku. Lo kan banyak lah, yang pesen-pesen itu banyak kok. Banyak itu. Nah.
Sopo biar anggota dewan yang kena juga kan. Waktu daftar jadi dewan jasanya palsu dan seterusnya. Cerdas, bukan karena Prof Dor Ir DRS wong ngarepe sakmono kae. Prof Dor Ir DRS ngarepe iku. Burine belum tentu dengan titel yang sederet itu dia cerdas, belum tentu. Cerdas dalam arti ilmu pengetahuan, tapi belum tentu cerdas dalam arti bagaimana mengemban amanat yang diberikan oleh Allah. Syidik, amanah, tablek, fatona. Kalau sifat lawan katanya, sifat mustahil Rasulullah, nek wajibnya papat. Syidik, amanah, tablek, fatona, wajib. Sekarang yang mustahil, artinya Rasulullah mustahil punya sifat lawan katanya ini. Satu, kidib, pembohong, tidak bisa dipercaya. Kidib, ya, kadab, kidib. Jadi kalau ini syidik, ini kadab atau kidib, sifat mustahil Rasul. Jadi mestinya pemimpin kita itu tidak boleh bersifat kidib, pembohong, dusta, gak kena dipercaya. Kidib, ya. Yang kedua, lawan katanya amanat, khianat. Nek diserai urusan tidak amanat tapi malah berkhianat. Ya. Yang ketiga, kitman, kitman, menyembunyikan. Mestinya tablek, menyampaikan, memberitahukan tablek. Tapi ini menyembunyikan, kitman, menyembunyikan sesuatu ya yang mestinya baik disembunyikan, kagak baik dhewe tok ae. Ya. Yang terakhir balada, bahlul, balada, bodoh, tolol, goblok ya. Jadi fatona, coba ibu bapak bayangkan, fatona ditaruh belakang, tablek lawan katanya kitman. Jadi nomor 4 tadi fatona, fatona itu cerdik, tapi urutannya ditaruh belakang. Karena nomor 4 tadi fatona ada, sidik, amanah, tablek, fatona. Fatona tadi apa artinya? Cerdas dah. Loh, cerdas malah taruh belakang. Artinya apa? Bukan kecerdasan yang lebih dipentingkan itu. Memang cerdas itu penting, tapi urutannya nanti terakhir. Banyak orang cerdas kalau tidak amanah, entek-enteki. Cerdasnya cerdas, tapi tidak bisa diamanati, entek. Toko kono 100, mudun kene 75, mudun mana 50. Akhirnya diluk meledos bangunannya. Mergo apa? Ya saking pintere sing ngatur, tapi gak amanah, pinter. Maka fatona ditaruh nomor 4. Artinya kecerdasan itu tidak menjadi masalah yang utama. Nah, baik, Ibu Bapak, kembali lagi pemimpin yang enggak genah ya. Tadi baru saya terangkan tentang pemimpin yang kafir. Juga Allah melarang pada kita supaya tidak memilih pemimpin yang munafik. Surat 4 138. Kalau ini tidak ditaati, berarti kita memilih pemimpin yang enggak genah. Akibatnya ya 138. Basiril munafikina. Ya. Empat 138. Iya, ketemu?
kabarkanlah pada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang berat. Kabarkanlah, beritahukanlah kepada siapa? Kepada orang-orang munafik bahwa mereka pasti akan mendapatkan adab yang pedih. Siapa orang munafik itu? Lanjut 139. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka bisa mendapatkan sisi dari orang kafir? Munafik menurut hadis. Tanda munafik menurut hadis. 1. Apabila berbicara bohong. Apabila berjanji ingkar, tidak ditepati. Apabila dipercaya berkhianat. Itu menurut hadis. Menurut Al-Quran 139 itu munafik, kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Siapa orang munafik itu? Yaitu, nah itu loh, perhatikan 139. Tolong diulangi Bu, 139, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Jadi kalau orang Islam, 139, ya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Terus? Meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir? Karena bahwa semua kekuatan itu milik. Jadi kalau ada orang yang beriman, ada orang Islam milih pemimpin orang yang kafir, berarti orang itu adalah orang munafik. Jadi di samping tanda menurut hadis tadi jelas, apabila berbicara dusta, bohong. Yang kedua, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat. Itu menurut hadis. Tapi saya kaitkan dengan kepemimpinan 139 ini. Orang yang munafik itu ialah orang-orang yang beriman tapi kemudian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pilihan gubernur DKI 5 tahun yang lalu itu banyak orang Islam yang menjadi munafik, karena banyak orang Islam waktu itu milih hoax. Masih ingat ya? Loh, itu menurut ayat ini berarti munafik. Wong Islam sing milih hoax waktu itu munafik. Ini ayatnya. Jadi orang munafik itu ialah orang-orang yang beriman tapi memilih orang kafir menjadi pemimpin. Munafik itu. Mudah-mudahan harus tobat. Nek gak tobat, laknat Allah. Laknat Allah. Nah, nek wis tobat, wis diampuni oleh Allah. Nah nanti, sebentar lagi, ojo munafik maneh. Ojo munafik maneh. Lu kita kan belum tahu Pak siapa. Belum ada pengumuman resmi kok. Capresnya sopo, cawapresnya belum ada. Iku anduk berita. Capresnya telu, itu berita. Ya dah. Anies. Ya dah, siji maneh, rambut putih iku. Lho, jejere Pak Jokowi rambut putih to sinyalir ya. Sinyalir sapa jenenge iku? Pak Ganjar. Nomor 3 Prabowo. Iku kan koran TV. Tapi sampai hari ini belum ada. Belum ada. Loh, aja salah tambah, belum ada. Belum ada. Malah ada upaya, yuk apa carane Anies gak bisa masuk. Ngono. Ada upaya ini. Yuk apa carane? Ngono. Oh, memang politik kok. Politik itu gak ada halal haram karena politik tidak dilandasi agama, jadinya begitu. Nek politik dilandasi agama, si ono halal haram. Ngono yo ngono tapi ojo
ngono, ngerti halal haram. Tapi nek sing jenenge wis gati agama. Ya, balik lagi kok semuanya tergantung Allah. Manusia hanya bisa merencanakan. Nanti Allah yang menentukan. Saya sampaikan mulai sekarang jadi besok umpamanya, tapi naudzubillah umpamanya. Pak Andi selalu koyo ngono ya. Sampai diundang khusus karo Raja Fagar koyo ngono ya. Tapi nek Allah menghendaki ndak jadi, ojo kecewa sampean. Iki tak terangno ngarep supaya menegak, tapi mudah-mudahan dengan jujur, tidak karena kecurangan dan sebagainya. Tapi balik lagi memang begitulah. Manusia kepingin, ya. Dari kepinginan itu manusia berusaha harus. Tapi yang menentukan Allah. 3:26. Ayo 3 supaya tidak kecewa. Tapi mudah-mudahan beres. Qulillahumma 3:26. Katakanlah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Kau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Stop. Ada dua di situ. Kekuasaan di tangan Allah, ya. Ya Allah, pemilik kekuasaan. Engkau akan berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Jadi misalkan saya kepingin menjadi lurah, saya kepingin, saya usaha, tapi apakah saya nanti jadi? Belum tentu. Allah yang akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Manusia tidak berkehendak, silakan. Tapi kalau Allah berkehendak, pasti jadi. Sebaliknya manusia berkehendak, ini Allah tidak berkehendak, ya gak jadi. Ayo ini disadari, ya. Di tanganmu ya Allah kekuasaan. Engkau maha kuasa memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Makanya saya kan pernah menerangkan itu, zaman itu mestinya yang jadi itu pilihan presiden tahun berapa mestinya Mbak Mega yang jadi, bukan Gus Dur. Cuma saking pintere Kancil. Siapa Kancil? Amin Rais membuat poros tengah. Akhirnya yang jadi Gus Dur dah. Allah memberi kekuasaan pada Gus Dur jadi. Walaupun waktu itu dalam perhitungan apapun gak masuk hitungan. Megawati waktu itu mestinya. Tapi balik, balik. Engkau ya Allah akan berikan kekuasaan pada siapa yang Kau kehendaki jadi. Amun nggih, kalimat pertama. Kalimat kedua, dan Engkau akan tanggalkan, akan cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Mesti ini presiden pirang tahun? Gus Dur pirang tahun? Dikendaki dicabut oleh Allah, nurut. Gak peduli anak buahmu keberatan, nurut. Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Walaupun dalam memang kekuasaan, ya. Sama dengan sekarang, sama dengan Presiden Amerika kemarin itu mau dimakzulkan, ternyata gagal. Toh. Allah tidak mengendaki presiden yang dulu itu makzul, maka tetap pilihan presiden menang si sekarang ini. Siapa sekarang ini? Joe Biden. Ya. Sama dengan hari ini. Hari ini kan banyak yang makzulkan, mundur. Ini Allah gak mundur, gak mundur. Masih sampai mulai tahun piro menuju tanggal piro people power. Ini Allah mendaki durung ayahe gak mundur. Ayat ini ayo yakini betul. Engkau akan berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki.
dan Allah akan mencabut kekuasaan bagi siapa yang dikehendaki. Nah, jadi disinilah ada unsur tawakal. Jago sampean sesuk gak dadi tawakal. Disinilah tawakal. Karena apa? Ayat Allah menghendaki. Sebaliknya mereka sudah punya jago dadi terus menit dicabut, dilereni, tawakal. Sehingga tidak terjadi kekecewaan. Maka tawakal itu salah satu kunci untuk penenang hati. Kalau kita hidup tidak mau tawakal, sing ono kecewa tok, maka kuncinya apa? Tawakal. Yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Nah, jadi kadang jaduan tok. Baik, pemimpin yang enggak genah, pemimpin yang kafir, pemimpin yang enggak genah, pemimpin yang munafik. Nah, jadi tinggal kita. Kelompok itu adalah masuk pada kelompok pemimpin sing enggak genah. Allah menyebut agama 5:51. Ini agama. Kalau tadi dolim, munafik, kafir, sekarang nyebut agama. Supaya kita tahu 51. Ya, monggo. Ya, Mas Isa. Quran surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang boleh. Surat 5 ayat 51. Allah tidak memanggil ya Yunas, tapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Kembali kepada orang yang beriman yang beruntung, orang beriman yang menang, yaitu orang beriman yang bersikap sami'na wa ata'na. Maka Allah memberitahu, hai orang yang beriman, jangan kamu mengambil, jangan kamu menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpinmu. Ayat ini jelas. Tinggal kita. Kalau kita seperti tadi surat 24 ayat 50 tadi, sami'na wa ata'na, beres. Dan Allah menunjukkan ancamannya. Barang siapa yang memilih dia sebagai pemimpin, maka dia adalah termasuk golongannya. Disinilah. Jadi andai kata orang Islam lebih-lebih dengan label iman, dengan sikap sami'na wa ata'na, di surat 139 tadi kan jelas ya, orang munafik itu ialah orang yang beriman tapi menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Munafik. Di sini juga sama. Yahudi Nasrani jangan dipilih menjadi pemimpin. Ini yang menurut Al-Quran istilah saya pemimpin yang gak genah. Ada yang belum kafir, cuma tanda-tanda menuju kekafiran jelas. Belum kafir, kalau yang tadi kan jelas kafir ya. Ini Yahudi Nasrani, 328 tadi kafir, ya. 439 tadi kafir jelas. Ini belum kafir, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda dia itu cenderung kepada kekafiran, cenderung 9:23 komplit
Jadi pemimpin yang nggak genah itu diterangkan komplit oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, 9 atau bah ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudara sebagai pemimpin. Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka ibu, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Lagi-lagi yang diingat oleh Allah orang yang beriman. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu menjadi pemimpin. Kalau mereka lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Jadi ini belum kafir, cuma tingkah lakunya, pola pikirnya, perbuatannya lebih mengarah kepada kekafiran. Sing digawe ukuran niku komunis Cina ngono ae. Kan ngono, sing digawe ukuran niku komunis Cina ngono ae. Mari ayat ini kita tahu. Kenapa kalau kita ini memilih orang yang cenderung pada kekafiran? Allah menjadikan ayat inting-inting. Ngapa inting-inting nih? Oh boten, iming-iming lah memberikan kebaikan. Inting-inting, ancaman. Inting-inting itu awas kon, lewat nggonku tak balang kon. Nah itu inting-inting. Apa ancamannya? Lanjut 24. Inilah ancaman dari Allah. Kalau kita ini memilih orang-orang yang cenderung pada kekafiran, diinting-inting sama Allah. 9:24. Katakanlah. Ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, karena kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang yang beriman, cintanya kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi kepada segala-galanya. Tanda kalau kita ini beriman, yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, maka ketika kita dilarang memilih orang yang kafir, sami'na wa ta'na. Ketika kita dilarang memilih orang yang cenderung kepada kekafiran, sami'na wa ta'na. Tapi kita ngeyel, iku lak doro kafir, Pak. Sik cenderung, Pak. Cenderungnya dilarang apa mana kafir. Maka Allah memberitahu, jika bapak-bapakmu, ini ada hubungan dengan atas tadi, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum kerabatmu dan seterusnya. Termasuk kita punya apa yang lebih kamu cintai, melebihi cintai kepada Allah. Gak nurut marang larangan ini, tetap ngeyel, tetap memilih. Sayang sekali, iki ayat enting-enting. Apa kata Allah? Maka tunggu, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Memang tidak terangkan apa keputusannya. Kalau kita memilih pemimpin yang enggak genah, keputusan Allah pasti azab, laknat Allah akan diturunkan di negeri ini. Ini kesimpulannya ke sana. Karena kita dilarang memilih orang kafir, dilarang memilih orang munafik, dilarang memilih orang dolim, dilarang memilih orang fasik, dilarang memilih Yahudi, dilarang memilih orang yang Nasrani. Sik tetap milih kuai. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusan. Apa keputusannya? Laknat Allah. Laknat Allah. Ya.
Inilah yang saya pakai tema. Gara-gara pemimpin nggak genah. Akibatnya laknat Allah, adab Allah. Sebaliknya kalau pemimpin yang genah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna li barakati minas sama. Atau ada ayat-ayat yang lain pemimpin yang genah itu ya opo, yang genah ya opo. Ya Bapak yang saya hormati, maaf saya pamit duluan. Saya potong sedikit waktunya karena saya harus ke rumah sakit karena mantu saya sedang dirujuk ini dari Pasuruan ke Surabaya. Jadi mantu yang kecil yang di Pasuruan. Ya. Jadi minta maaf waktu saya kurangi sedikit ya, dan mudah-mudahan tidak ada masalah yang berat bagi anak saya. Sudah masuk tadi malam jam 11 ini nanti pemeriksaannya CT scan dan lain-lain, termasuk dirujuk ke Siloam. Ya, dari perusahaannya ke Siloam. Minta maaf ya, dan sekaligus mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, sehat yang bermanfaat, diberikan kelonggaran rezeki, halalan thayyibah dan barokah. Tidak dimatikan oleh Allah kecuali tetap dalam keadaan beriman dan husnul khotimah. Kita akhiri dengan baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.